Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Alhamdulillah, syukur diperkenankan oleh Allah untuk bisa silaturahim dengan kakak-kakak semua ya. Saya sangat menyadari bahwa semua agenda Zoom itu sedemikian rupa, kalau misalnya sampai kita benar-benar menyengaja untuk ikut, itu berarti artinya memang dia sesuatu yang kita anggap penting. Oke, ini kira-kira yang diminta oleh panitia kira-kira terkait dengan hal ini ya, muslimah dan rasa malu. Ya udah kelihatan kan dari fotonya ya, malu-maluin kan. Nah ini mudah-mudahan kita nggak salah persepsi ya, kita lagi ngomongin apa gitu ya tentang malu. Saya bilang saya juga orangnya pemalu gitu ya, pemalu temennya pemahat gitu. Saya yakin banget gitu, ini pasti sebenarnya bukan hal yang baru ya. Jadi ini mungkin sekedar reminder sih kalau saya bilang gitu, reminder tentang pentingnya rasa malu bagi muslimah ya, termasuk reminder buat saya sendiri juga gitu. Jadi artinya ketika kita bicara soal malu, ketika kita merujuk pada dalil nakli begitu ya, pada hadis Rasulullah, ya kita bukan sama sekali nggak paham. Saya yakin seperti itu gitu. Jadi dari sabda Rasulullah ini sudah jelas bahwa sebetulnya dalam Islam itu yang disebut dengan rasa malu itu sesuatu yang sangat-sangat penting ya, bahkan bagian dari agama itu sendiri ya. Ini kalau yang saya kutipkan di sini ada beberapa hadis, sesungguhnya setiap agama memiliki akhlak dan akhlaknya Islam adalah rasa malu. Kalau misalnya nggak ada rasa malu berarti akhlak Islamnya kemana gitu ya. Jadi artinya memang kalau ditanya apa urgensinya gitu, jadi artinya memang urgen banget, penting banget gitu. Nah ini tadi kalau terkait dengan akhlak, nah ini disebutkannya bagaimana hubungannya dengan iman gitu ya, bagaimana hubungan antara rasa malu dengan iman. Malu dan iman itu bergandengan bersama. Jadi artinya tidak dikatakan beriman kalau nggak punya rasa malu gitu ya. Bila salah satunya diangkat, malunya yang diangkat atau iman yang diangkat gitu ya, maka yang lain akan ikut keangkat. Ini kata salah seorang ulama salaf ya. Ulama salaf artinya ulama terdahulu gitu. Abu Hatim Al-Busti ya, dia katakan bahwa malu itu artinya menjauhkan diri dari segala perilaku yang tidak disukai ya. Tapi ini tadi dalam konteks kacamata iman gitu artinya ya. Kalau ada yang nggak kita sukai, misalnya yang sebenarnya nggak ada hubungannya sama iman, ya itu nggak masuk dalam konteks malu di sini gitu. Misalnya apa? Nggak suka pete gitu misalnya gitu ya, terus menjauhkan diri dari pete gitu termasuk malu bukan ya? Nggak ada konteksnya gitu ya, karena nggak ada konteks keimanannya gitu. Tapi ini perilaku yang tadi sukai tapi dalam kacamata iman ya. Ini definitif ya, definisi. Sebetulnya ada juga definisi kayak American Psychology terkait dengan shyness gitu ya. Shyness itu apa gitu? Ada sih sebetulnya ada definisinya gitu. Tapi kalau ini kita ngambil dari ini ya, gitu ya. Dari ensiklopedia fikih ya. Jadi dikatakan di sini kalau sifat malu itu dibagi dua ya, yaitu malunya seorang hamba kepada Allah kalau melanggar larangan Allah, kemudian malu apabila melakukan perkara yang tidak disukai, ya baik perkataan maupun perbuatan. Ya, hadis rawahu at-Tirmizi, al-Hakim, al-Baihaqi, ini hadis hasan ya di sini ya, meriwayatkan bahwa malu adalah bagian dari iman dan iman itu tempatnya ada di surga gitu ya. Jadi ketika bicara soal malu itu kita pakai standar malu tuh malu yang kayak apa gitu. Standar malu yang malu sebagaimana orang kebanyakan, apa standar malu yang gimana sih gitu. Misalnya gini ya, kayak kadang-kadang kalau di majelis taklim ibu-ibu gitu ya. Ketika saya bicara soal sombong gitu, terus diperjelas dulu tuh definisinya ke ibu-ibu itu. Bu, kalau kata ibu sombong itu apa gitu. Ya, jadi di sini kita perjelas dulu definisi malu yang dipahami itu yang seperti apa. Terus ada yang bilang nggak mau negor gitu misalnya kalau ditanya soal sombong. Sombong tuh yang kayak mana sih gitu. Kalau lewat di jalan ketemu nggak mau negor gitu, itu sombong gitu menurut mereka gitu ya. Atau misalnya kalau punya barang baru dikit dipamerin gitu, nah itu sombong gitu. Jadi makanya harus diperjelas dulu sombong itu apa gitu. Sombong dalam Islam itu definisinya seperti apa. Nah sama dengan hal ini juga begitu gitu. Ya rasa malu harus diperjelas dulu nih definisinya rasa malu yang seperti apa ya. Sesungguhnya Allah maha malu dan maha dermawan. Allah malu terhadap hambanya yang mengangkat tangan kepadanya, artinya berdoa ya. Artinya Allah malu kepada hamba yang berdoa ke hadapan Allah, memohon sama Allah gitu. Kemudian kalau misalnya doanya nggak dikabulkan atau nggak didengar gitu oleh Allah ya, Allah bahkan malu terhadap hambanya yang berdoa ya.
Ini salah satu dalil yang mengatakan bahwa kita harus sering-sering berdoa gitu. Apapun hajat yang kita kepengenin lah gitu. Anak saya misalnya ini sekarang ada yang kelas kelas 12 ya SMA ya gitu ya. Setiap ditelepon karena dia mondok ya, setiap ditelepon pasti bilang, "Umi udah ngedoain Bita belum?" gitu ya terkait dengan masuk perguruan tinggi ya. Ya dia adalah kepengenan-kepengenan gitu ya masuk perguruan tinggi yang keren-keren gitu ya. Ya, Umi udah ngedoain Bita belum gitu ya, udah ngedoain gitu ya, udah ngedoain ya. Pasti begitu. Jadi artinya jangan malu untuk berdoa kalau kita memang punya hajat gitu. Apapun lah gitu ya. Yang penting ya minta sama Allah gitu. Kita masing-masing mungkin punya satu poin kehidupan ketika kita benar-benar minta sama Allah sesuatu yang kayaknya nggak mungkin terus jadi mungkin gitu ya. Saya beberapa kali merasakan hal itu gitu. Sungguhnya Allah Maha Pemalu dan Maha Penutup aib ya. Masya Allah ya, Allah saja itu pemalu dan menutup aib, jangan sampai kita yang sudah ditutup aibnya oleh Allah justru menyampaikan aib itu kepada orang lain. Misalnya tren yang paling sering dikutip oleh para ulama itu adalah misalnya fenomena sekarang orang gampang banget curhat di sosmed gitu misalnya kan. Jadi curhatnya bukan curhat ke Allah, bukan atau paling tidak curhat kepada orang orang soleh yang bisa dipercaya gitu ya. Tapi curhatnya ke sosmed gitu, dibaca sama semua orang gitu ya, dilihat sama semua orang gitu. Terus kadang-kadang juga demi konten gitu misalnya gitu kan ya. Jadi sampai udah lupa lagi sama malu gitu. Udah lupa sama malu, udah lupa dengan konteks menutup aib gitu ya. Jadi artinya memang ini kita harus berkaca diri lagi gitu. Sesungguhnya Allah Maha Pemalu dan Maha Menutup aib. Jadi jangan mudah gitu ya mengumbar aib, baik aib kita sendiri maupun aib saudara kita gitu. Kalau misalnya mau cari pengajaran atau mau cari iktibar, mau ambil ibroh, ya anonim aja gitu. Anonim dan jangan terlalu detail gitu kejadiannya gitu ya. Terus ambil ibroh dari kejadian itu ya nggak apa-apa gitu. Tapi jangan sampai detail sampai jelas gitu kira-kira ya kayaknya si ini nih yang diomongin nih gitu. Ya. Oh, kata salah seorang cenayang gitu tahun 2022 ya. Cenayang tahu ya, katanya orang pinter gitu ya. Tahun 2022 akan ada artis inisial Anu gitu. Ya ternyata ketahuan punya skandal apa gitu kan. Orang jadi menduga-duga nggak karu-karuan gitu kan ya. Jadi udah kejadiannya belum tentu benar gitu ya. Terus aib orang diumbar-umbar nggak karuan gitu kan. Nauzubillah min dzalik. Ini ya. Nah, ini kalau kata saya ini sebenarnya yang mau kita bahas sebenarnya yang ini ya. Ini salah satu slide yang paling penting gitu terkait bicara soal rasa malu dengan muslimah ya. Kalau saya mendengarkan Ustadz Adi Hidayat menjelaskan soal muslimat itu sendiri luar biasa. Jadi dia katakan begini, akar katanya adalah aslam. Kalau misalnya perempuan yang mengandung itu muslimat aja atau yang non muslimat juga iya. Semua perempuan itu mengandung, melahirkan gitu ya. Tetapi ada nggak yang spesifik hanya dimiliki oleh seorang muslimat gitu? Ada. Gitu. Yaitu akar katanya itu yaitu aslam. Gitu. Kata bendanya yaitu Islam. Dan kemudian tujuannya adalah salamah. Ya. Masya Allah gitu ya. Ya beliau menjelaskan dengan sangat-sangat sistematis gitu terkait dengan sesungguhnya yang menyebabkan seorang muslimat itu berbeda dengan yang bukan muslimat adalah Islamnya gitu. Jadi artinya memang akhlak Islamnya itu yang menyebabkan dia berbeda dengan perempuan yang lain ya. Nah, ini kalau menurut saya sebenarnya titik pembicaraan kita adalah hadis ini gitu sebetulnya ya. Jadi Rasulullah katakan sesungguhnya di antara ucapan kenabian pertama yang didahului umat Islam adalah kata-kata ini yang saya bold ini ya. Jika kamu tidak malu maka ya berbuatlah sesuka hatimu gitu. Ya Rasulullah bilang begitu gitu. Kadang-kadang kita tuh begini ya, kita sebagai manusia dikaruniai oleh Allah itu semacam apa gorizoh ya atau keinginan gitu kadang-kadang ya kepengen begini kepengen begitu ya kan. Jadi apa dulu tuh saya ketika baca buku Chicken Soup for the Soul ya masih SMA saya baca buku itu kemudian terinspirasi gitu untuk bikin to-do list seumur hidup gitu. Mungkin ada yang pernah ya bikin to-do list apa yang mau kita kerjain sampai dengan nanti akhir hayat lah gitu ya. Sepanjang hidup kita tuh ngapain gitu. Kepengen apa gitu. Termasuk juga kepengen nikah juga gitu. Pengen ke Pulau Komodo lah gitu. Ya pengen ya begitu-gitu deh ya namanya impian anak SMA. Waktu itu belum hijrah ya. Jadi saya tulis gitu sampai 100 sekian gitu. Ya, beberapa ada yang udah diconteng tapi masih banyak yang belum gitu ya. Ya kira-kira seperti itulah gitu ya.
Atau kalau kata lagunya Doraemon itu, aku ingin begini, aku ingin begitu gitu kan, ingin ini, ingin itu, banyak sekali gitu kan. Jadi artinya kalau kita kepengen berbuat sesuka hati kita gitu, ya kerjain aja gitu kalau kita memang nggak punya malu gitu. Jadi artinya kita nggak bisa kalau berdasarkan konteks ini, berdasarkan konteks hadis Rasulullah ini, kita nggak bisa melakukan sesuatu hanya karena kita kepengen gitu. Nggak bisa kita melakukan sesuatu hanya karena kita memang ingin melakukannya gitu ya. Sekedar kepengen naik gunung gitu misalnya, hanya karena kepengen aja gitu misalnya. Nggak bisa begitu aja gitu. Harus ada landasan kenapa kita ingin melakukannya gitu. Nah, ini memang sebetulnya bicara soal hal-hal yang sifatnya melanggar larangan Allah jelas ya. Jadi artinya hal-hal yang melanggar larangan Allah. Kalau yang sifatnya jais atau boleh atau pada dasar hukumnya memang mubah dilakukan ya nggak masalah sebetulnya. Ya, tapi kalau memang melanggar larangan Allah, membuka aurat gitu misalnya, udah bagus-bagus ditutupin terus akhirnya berkesimpulan udah males gua tutup aurat itu buka aja gitu misalnya, berbuat suka hati gitu. Nah, itu baru masuk dalam hadis ini gitu ya. Ini memang konteksnya lebih pada yang melanggar larangan Allah ya. Tetapi tadi artinya pemahamannya seperti itu gitu. Kita mau ngapain itu paling tidak harus paham kita ngapainnya itu ini Allah kira-kira bakal suka nggak nih kalau aku melakukan ini gitu. Aku pengen ke toko buku gitu, pengen aja gitu ke toko buku gitu ya. Kenapa ya? Ya bosan aja di rumah gitu misalnya. Nggak ada timbangan kebermanfaatan misalnya kayak gitu ya. Oh ya aku ke toko buku karena aku butuh gitu ya, aku butuh tambahan ilmu gitu ya. Aku kepengen refreshing dengan baca-baca buku-buku yang terbaru misalnya kayak gitu ya. Oke, ini ya kata Imam Ibnu Qayyim ya. Imam Ibnu Qayyim dulu bukunya yang pertama kali saya punya ya, waktu masih awal-awal hijrah tuh dan memang waktu itu lagi booming bukunya ya. Itu Taman Hati Orang-orang yang Jatuh Cinta dan Memendam Rindu ya. Itu bukunya lumayan tebal ya, lumayan tebal tapi waktu itu memang lagi booming banget ya. Saya baca dan waktu itu tambah pusing sendiri ya. Tapi karena memang bahasanya sangat-sangat sufi gitu ya. Sementara memang memahami hal-hal yang sifatnya begitu kan memang butuh pemikiran gitu, apalagi memang buku terjemahan ya. Nah, ini Imam Ibnu Qayyim kan memang sangat-sangat expert gitu ya terkait terkait memahami kondisi hati gitu, termasuk juga konteksnya malu gitu ya. Nah, ini kata Imam Ibnu Qayyim, malu itu ya asal katanya memang hayah ya, hayah artinya hidup gitu. Atau ada juga yang menyebut haya, haya yang artinya hujan gitu ya. Tapi ini nggak terkonfirmasi. Jadi yang lebih tepat memang mengambil kata asal kata dari hayah ini gitu ya, hidup gitu ya. Jadi kalau artinya malu itu berasal dari kata yang berakar kata hidup, artinya kalau misalnya nggak malu, artinya apa? Nggak hidup gitu ya. Ini kalau dari akar katanya ya, penjelasannya. Hidup dan matinya hati seseorang sangat mempengaruhi sifat malu orang tersebut. Jadi memang malu yang dimaksud dari tadi itu, dari slide yang awal-awal tadi itu sebenarnya malu yang seperti apa? Malu yang memang bersumber dari hidupnya hati seseorang gitu. Ya. Sama konteksnya ketika misalnya orang yang sudah hilang rasa malunya, artinya memang dipengaruhi oleh kadar kematian hatinya gitu. Ya, kadar kematian hati dan ruhnya. Ruh tuh bukan artinya memang mati seperti sebagaimana orang yang nyawanya dicabut, ruhnya diambil gitu terus mati gitu ya. Tetapi memang ya sudah mati hatinya gitu, udah nggak tadi itu udah nggak punya pertimbangan lagi, udah nggak bisa menimbang-nimbang lagi. Ini sebenarnya harusnya dikerjain apa enggak, ini boleh apa enggak gitu ya. Tadi itu karena udah mati hatinya, udah ada istilah kematian hati, ada istilah hati yang mengeras gitu ya. Tapi intinya memang konteks filter yang ada di hatinya itu tadi yang udah nggak berfungsi lagi gitu ya. Kemampuan hati kita untuk tetap bisa mempunyai filter terhadap apa-apa yang kita lakukan ya. Sehingga setiap kali hati hidup, pada saat itu pula rasa malu menjadi lebih sempurna ya. Semakin sehat hatinya maka akan semakin sempurna juga rasa malunya. Itu ya. Ini hadisnya agak panjang ya. Jadi saya bikin ada slide yang di lanjutnya, yang di bawahnya ya. Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis diriwayatkan Imam At-Tirmizi, malulah kalian kepada Allah dengan malu yang sebenar-benarnya. Para sahabat berkata, sungguh kami malu kepadanya, kepada Allah ya, wahai Rasulullah. Lanjut Kak di bawahnya. Bukan malu yang seperti itu gitu ya. Orang yang malu sama Allah itu adalah yang menjaga kepalanya dan yang berada di sekitar kepalanya,
menjaga perut dan apa yang ada yang masuk ke perutnya, menjaga kemaluan, 2 tangan dan 2 kakinya, ya. Dan hendaklah ia mengingat mati dan kehancuran. Barang siapa menginginkan akhirat, niscaya ia meninggalkan perhiasan hidup di dunia dan lebih mementingkan akhirat daripada dunia. Ya konteksnya sebenarnya ini, slide berikutnya, Kak. Kesimpulannya adalah ya kita, ketika bicara soal rasa malu, artinya menjaga seluruh anggota tubuh kita dari bermaksiat, artinya menghindari, mulai dari kepala tadi disebutin kan ya sama Rasulullah ya, kepala, perut, tangan, kaki gitu. Tapi ada yang nggak disebutin tuh Mi gitu. Apa misalnya gitu ya, pundak, ya udah kira-kira lah gitu, semuanya lah gitu ya, seluruh anggota tubuh kita gitu. Jangan sampai ada satu pun gitu, satu jengkal anggota tubuh kita ini yang bermaksiat. Misalnya enggak kok gitu, kalau kepala udah dijaga gitu, tapi jempolnya nggak dijaga gitu misalnya gitu ya. Ya artinya semua anggota tubuh kita gitu dijaga, jangan sampai dia bermaksiat gitu. Ini sahabat Rasulullah ya, Abu Sa'id Al-Khudri ya. Ya ini testimoni kenapa kemuliaan malu itu penting bagi kita. Tadi kita katakan di awal bahwa kita berusaha untuk ittiba sama Rasulullah, untuk mengikuti Rasulullah, dan mengikuti bagaimanakah Rasulullah menjaga karakter dirinya ya. Ini salah seorang sahabat yang memberikan testimoni bahwa Rasulullah itu adalah orang yang lebih pemalu daripada gadis yang dipingit gitu di kamarnya. Kalau sekarang kan kayaknya udah agak susah ya nyari semacam budaya pingit yang beneran gitu ya. Artinya memang gadis yang dipingit itu memang dia biasanya karena pernikahan ya, karena mau menikah gitu kan, terus dipingit gitu istilahnya. Jadi memang dia nggak bakal keluar rumah gitu. Tapi ini bukan begitu gitu, tapi gadis dipingit zaman dulu tuh memang benar-benar karena memang dia pemalu gitu dan berusaha supaya dia memupuk rasa malunya gitu ya. Dan Rasulullah dikatakan di sini bahwa beliau lebih pemalu daripada gadis yang pemalu gitu ya. Nah ini slide yang ini yang ngejelasin tadi ya, bedanya rasa malu yang karena tabiat dengan yang memang udah given dari Allah, orangnya memang begitu gitu ya. Nah ini kita harus lihat ya. Ini penjelasan Imam Al-Qurtubi bagus sekali ya. Dia katakan begini, malu yang dibenarkan adalah malu yang dijadikan Allah sebagai bagian dari keimanan tadi itu ya, sebagai bagian dari perintah Allah, bukan yang berasal dari gorizoh atau tabiat. Artinya memang orangnya emang pemalu gitu ya. Nah, tapi tabiat pemalu itu sendiri itu bisa sangat membantu sifat malu yang sifatnya muktasab atau memang diharuskan oleh Allah. Jadi ada sifat malu yang memang orangnya memang begitu, ada yang memang dia harus berusaha sedemikian rupa berjuang supaya dia punya sifat itu. Paham nggak, Kak? Jadi gini loh, saya sebetulnya karakternya bukan orang yang pede sebetulnya gitu awal-awalnya gitu ya. Tapi karena memang berusaha supaya ketika menjelaskan sesuatu itu memang butuh rasa percaya diri gitu ya. Udah bismillah gitu ya. Karena memang ini dibutuhkan gitu. Ya udah bismillah gitu ya, harus percaya diri gitu. Awal-awalnya juga begitu gitu. Atau sebaliknya kadang-kadang begitu. Ketika ada suatu kondisi yang menyebabkan saya sebenarnya kepengen banget gitu ya, maju gitu misalnya gitu. Tapi kemudian saya harus mengkondisikan diri saya supaya nggak maju gitu. Udah nggak usah maju gitu. Bismillah gitu. Mudah-mudahan nanti Allah yang tolong gitu ya. Nggak lewat diri kamu gitu misalnya. Ya kenapa? Karena misalnya saya kepengen menempa gitu ya, menempa rasa malu tuh supaya lebih wujud gitu ke diri saya gitu misalnya. Jadi bukan karena gorizoh atau tabiat kita gitu. Termasuk rasa malu gitu. Jadi justru orang yang misalnya memang sulit untuk mewujudkan rasa malu gitu ya. Orangnya malu-maluin gitu ya. Jadi makanya tuh harus ditempa gitu, harus diupayakan. Di sini diistilahkan dengan muktasab ya. Rasa malu yang diusahakan gitu ya. Sehingga akhirnya itu menjadi sifat gitu ya. Akhirnya jadi sifat. Waktu saya mau nyampein ke anak-anak ya, ke anak-anak saya mau ngisi acara nih gitu ya, tentang rasa malu gitu. Terus mereka ketawa gitu ya. Ya bisa sih Umi nyampein sih gitu ya. Karena udah tahu ya Uminya malu-maluin gitu ya. Terus saya bilang gitu, terus iya nih, nah jadi gimana nih ceritanya nih ya bagus lah Mi, nggak apa Mi, buat nasihat untuk kita semua kan, termasuk Uminya gitu yang nyampein ya. Terus ya jadi saya jadi diskusi ke anak-anak ya, anak saya ada yang sangat pemalu gitu ya, jadi kita jadi diskusi, ini malu yang benar tuh yang kayak apa gitu, malu yang sebaiknya tidak dilakukan tuh yang gimana gitu ya. Nah ini dikatakan oleh Imam Al-Qurtubi seperti ini ya. Jadi kalau udah punya sifat malu itu bagus gitu, itu udah jadi
modal gitu ya untuk bisa lebih mudah dalam menjalankan rasa malu yang sifatnya memang diperintahkan oleh Allah gitu ya. Nah, tapi kalau yang belum, orangnya orangnya gimana gitu ya. Jadi salah satu anak saya tuh ada yang di pondoknya itu punya teman-teman, ya biasanya kalau anak-anaknya mondok itu biasanya ini mungkin kakak-kakak ada yang pernah mondok ya. Itu biasanya teman-teman mondok itu kan jadi keluarga sendiri gitu kan. Jadi keluarga kedua gitu, setelah keluarga yang di rumah ya. Nah, ini anak saya juga ada yang seperti itu modelnya. Jadi sampai paham gitu. Kalau si ini tuh orangnya memang begitu, bukan karena dia kasar gitu, tapi karena dari suku tertentu gitu ya. Terus cara ngomongnya emang begitu gitu, bukan karena dia marah sama kita gitu ya. Atau misalnya ada yang temennya ada yang gimana gitu ya, ada yang kesannya kayak pendiam gitu, padahal sebenarnya nggak begitu gitu ya. Kalau udah deket kita jadi paham, nah gitu. Jadi eh, rasa malu yang memang sudah dimiliki oleh seseorang gitu sebagai sebuah bentuk tabiat itu udah jadi modal gitu. Tapi artinya nggak membuat orang-orang yang misalnya merasa harus menempa rasa malunya itu jadi sulit gitu untuk punya rasa malu ya. Ya ini Rabi katakan begini, Nabi itu punya dua jenis rasa malu ini gitu ya. Jadi malu yang karena memang tabiatnya, kemudian malu yang karena memang hasil dari pembentukan diri gitu ya. Jadi itu justru yang lebih baik ya. Ini diambil dari kitab Fathul Bari ya. Ini ada beberapa contoh ya. Saya sampaikan contoh. Ini contoh Nabawiyah ya dari Nabi Musa. Kita tahu istrinya Nabi Musa itu ketika awal ketemu sama Nabi Musa, bahkan di Quran dikatakan ya, bahkan di Quran dikatakan seperti itu ya. Anaknya siapa ini Kak? Anaknya Nabi siapa nih? Anak istrinya Nabi Musa nih? Anak Nabi Harun ya. Ya. Jadi dua anaknya itu jalan, waktu itu kan mau ikut ngantri sumur gitu kan ya, tetapi karena memang sangat crowded ketika itu dengan laki-laki gitu, akhirnya mereka memilih untuk nggak ikut berdesak-desakan gitu ya. Bahkan Quran sendiri mengatakan dengan bahasa yang seperti itu ya. Seorang dari kedua perempuan itu berjalan dengan malu-malu dan dia berkata ya. Nah, ini yang menariknya di sini nih kajian Al-Qasas ini ya. Jadi si Ahwat ini jalan dengan malu-malu tapi kemudian dia berkata gitu, sesungguhnya ayahku mengundangmu untuk memberi balasan sebagai imbalan atas kebaikanmu karena ngasih minum ternaknya itu gitu. Jadi artinya malu-malu tapi ketika menyampaikan, ketika mengkomunikasikan sesuatu jelas, nggak pakai banyak bunga-bunga, langsung pada pokok permasalahannya dan bisa diterima dengan baik oleh komunikannya gitu ya, oleh orang yang ngedenger apa yang dia sampaikan gitu. Ngedeketinnya malu-malu gitu kan ya, ngedeketin Nabi Musa malu-malu tapi kemudian dia tetap menyampaikan apa yang memang perlu disampaikan ya. Ini kisah Nabi ketika Utsman bin Affan ya, itu datang bertamu. Jadi ceritanya gini, Rasulullah lagi di rumahnya, terus waktu itu Abu Bakar datang, ini diriwayatkan oleh Aisyah ya. Jadi Abu Bakar datang, kemudian Rasul tuh duduk dalam keadaan betisnya tersingkap gitu ya. Jadi waktu Abu Bakar datang bertamu menyampaikan apa yang mau disampaikan gitu, Rasulullah tetap duduk dengan posisi seperti itu gitu. Abu Bakar pulang, Umar datang gitu. Sama Rasulullah tetap duduk dengan posisi seperti itu. Terus ngelanjutin ngobrol gitu sama Umar gitu ya. Umar pulang, begitu Utsman yang datang, tahu Utsman yang datang apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Mungkin udah pernah dengar ceritanya ya. Rasulullah ngebenerin itu apa posisi pakaiannya sehingga betis yang tersingkap tadi jadi ketutupan lagi gitu sama pakaian gitu ya. Dan melihat hal itu kemudian Aisyah jadi bertanya ke Rasulullah, kenapa gitu waktu waktu Abu Bakar datang gitu, ketika Umar datang Rasulullah duduknya tetap begitu gitu ya, tapi ketika Utsman datang gitu Rasulullah kok menutup betisnya gitu. Rasulullah bilang apa? Bagaimana mungkin aku tidak malu kepada seseorang yang Allah telah mengaruniakan rasa malu yang lebih besar daripada diriku gitu. Ya, jadi artinya dia tahu sebenarnya orangnya pemalu banget gitu. Jadi kalau ngeliat betisnya Rasulullah masih kelihatan, mungkin dia nggak bakal masuk, nggak jadi bertamu gitu. Ya, saking pahamnya Rasulullah terhadap tabiatnya Utsman ya, pemalunya Utsman ya. Ini kayaknya udah mau end deh. Oke, ya, ini diskusi ya. Diskusi ini salah satu contoh aja yang saya mau sampaikan ke teman-teman sekalian ya. Tadi ya dari awal sampai dengan yang tadi itu kita sudah paham insya Allah ya malu yang gimana ya. Terus ada nggak gitu malu yang dilarang gitu oleh Islam gitu. Malu yang terlarang oleh Islam terutama untuk muslimah ya. Konteksnya muslimah ya. Malu yang terlarang ada nggak gitu. Atau misalnya ini diskusi ya. Ini sekedar
pemantik diskusi ya. Bisa nggak kita ngebedain antara malu tadi itu ya dengan nggak pedean, dengan insecure, atau misalnya orang yang memang kepribadian introvert gitu. Ya gimana dong dari sononya udah introvert gitu ya, masa harus memaksakan diri menjadi orang lain gitu misalnya. Atau misalnya orang yang ekstrovert gitu. Gimana dong kalau orangnya memang ekstrovert gitu ya. Jadi nggak punya malu dong gitu ya. Ngebedainnya gimana gitu ya. Oke, iya. Ini cukup dibaca aja. Lanjut. Ya, kita tutup pada slide yang terakhir ini ya. Kita silahkan berdiskusi terkait dengan rasa malu, terkait dengan apa ya, lebih mengelaborasi lagi malu seperti apa yang harus kita munculkan gitu ya. Dan mudah-mudahan jadi tazkirah untuk kita semua supaya memahami bahwa rasa malu ini memang bagian dari keimanan yang memang sangat penting untuk dimiliki oleh seorang muslimah ya. Walafu minkum, mudah-mudahan bisa jadi pemantik diskusi pada malam hari ini dan dipersilahkan dikembalikan kepada kakak moderator.